Ya, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi dalam acara Famous to Famous. Dan malam hari ini famous person kita mustahil kalau Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak menikmati barangkali lagu-lagunya, pasti Anda tahu sepak terjangnya di bidang yang lain. Karena rasanya bidang yang digeluti juga sudah banyak, bukan cuma satu. Ini dia famous person kita, pemirsa Titiek Puspa. Selamat malam Tante, Selamat apa malam Mbak kabar? Lula. Tante, Baik, sebelum saya mau cerita banyak semua ya yang sudah Tante produksi nih Tante, mau lagu mau semua, Iya. saya mau tanya dulu Tante. Iya. Tante, yang bikin Tante itu masih tetap kelihatan awet muda, cantik tuh apa sih Tante? Aku kalau ditanya gitu bingung. Apa yang dimakan, apa yang dikerjakan gitu loh Tante. Masa yang dimakan kecoa? Jangan dong Tante. Iya, memang ya kebetulan saya tuh jadi ngomong ya, saya memang memperhatikan hidup itu sejak umur 35. Saya memanage diri saya gitu ya, sebisa saya, bukan yang lewat dari apa-apa gitu. Orang ya udah yang sebisa saya. Misalnya makannya bagaimana, pekerjanya bagaimana, Iya. ada istirahatnya atau enggak, atau bagaimana olahraganya begitu. Tante, kalau bicara, memang katanya tidak boleh tanya umurnya perempuan. Tapi Siapa boleh dong bilang? saya tanya Tante. Tante kalau hitung-berhitung sekarang umurnya Tante berapa Tante? Dihitung pokoknya lahirnya tanggal 1 bulan November 37. Ini berangkat mau ke Berangkat 69. mau ke 69. Tante, semangatnya nggak kurang saya lihat. Iklan makin banyak ya Tante Ya. ya. Aduh, kalau mau yang itu banyak lagi, cuman kita kan suka kadang-kadang ya nggak ngomong sombong ya kebetulan mungkin masih buat lucu-lucuan nenek-nenekan gitu. Tapi kita yang nontonnya sih seneng-seneng aja loh Tante. Tante kalau sekarang kan banyak artis yang terus buka ya Tante ya. Oh iya saya operasi plastik, saya facelift, kemudian saya botox. Kalau Tante pernah nggak sih Tante gitu-gitu Tante? Botak ada nih botak. Kalau botox nggak pernah Tante gitu-gitu nggak pernah Tante? Bukan ya, saya ini kan mempunyai apa namanya keloid ya Mbak ya. Jadi saya kalau dioperasi, saya itu sudah punya percobaan. Saya kan zaman dulu kan cacar orang zaman dulu kan besar-besar. Iya, iya. Nah itu saya operasi satu, bagus, cetong. Gede lagi, operasi lagi. Oh di sana sampai 3 kali Mbak. Sekarang bleketak di sini ada. Jadi untung aku mencoba ini. Kalau langsung ke muka lah bisa bagaimana? Iya. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah saya disuruh nyoba dulu sama ini. Gitu. Jadi aku dulu waktu belum ada apa-apa, baby oil. Terus begini terus ini gitu. Sudah jelas lah berarti ya. Nggak mungkin kalau nggak pakai usaha Tante tiba-tiba Aduh, bisa cantik usahanya seperti ini ya sudah, Tante ya. dan di samping itu juga usaha saya yang lainnya, misalnya kebetulan saya dari kecil tuh senang puasa. Oh, masih Tante, saya baru mau tanya, masih puasanya? Ini mungkin, barusan Tante, tadi buka puasa dulu. ya? Dan tetap masih menjaga Tante ya kan Tante biasanya Iya. gini, setiap berapa hari timbang. Kalau kemudian naik langsung poso lagi gitu ya Tante ya. Iya. Kebetulan tuh kalau puasa buat saya kayak kepengen makan es krim gitu. Pengen makan es krim, puasa, makan. Tante puasa. kalau stamina masih seperti ini, kayaknya bisa dong Tante konser-konser tunggal. Kan lagi musim konser Tante. Oh kalau saya tunggal nggak berani. Bentar yang nonton cuma 2. Nggak mungkin, saya aja udah pasti nonton Adikku Tante. sama kakakku. Kira-kira katanya bocoran ada yang akan mengadakan konser bareng-bareng mungkin Tante ya? Oh, ini bentuknya ya ini sih sebetulnya masih bulan berapa ya? Baru bulan 2. Mei. Bulan Mei nanti insya Allah kalau Tuhan diberikan waktu mau membuat ini, ada satu promotor ya, S8 Production. Nah, itu yang dipimpin oleh Mas Iwan Bogananta apa. Nah, itu dia kepingin mengadakan mengangkat saya sebagai ya entah apa deh tadi, tapi dimintanya saya membuat. Tadinya tampilan musik-musik aja jangan. Kalau saya jangan gitu-gitu, yang muda-muda udah bagus-bagus lagunya baru-baru ini punya aku kan. Jadi? Lama jadi bentuknya operet.
Nah, itu yang ditunggu. Saya mau cerita lebih jauh mengenai Papiko. Saya masih kecil itu inget banget Tante, kalau mau malam takbiran udah nggak ada yang kemana-mana. Iya. Jadi kalau mau muter, tunggu sampai jam berapa, balik lagi depan TV karena ada Papiko. Karena Iya, ada iya. titik puspa di sana. Nah, pasti Anda juga termasuk yang ingat dengan Papiko. Tapi sebelum ngobrol dengan Papiko, kita dengarkan dulu kupu-kupu malam dari Lucky Idol. Pemirsa, kita kembali di Famous to Famous dengan famous person kita, Titik Puspa. Tante Titi, tadi Yes. kalimat terakhir itu yang paling betul-betul kuncinya. Oh, iya, apa? Di umur yang segini tidak kehilangan pesona. Setuju sekali saya. Ah, Tapi sebelum kita ngomong Papiko Tante, tadi kupu-kupu malam itu katanya dulu waktu menciptakan lagu ini memang based on true story gitu ya, ya. emang true Cerita story dong, itu. Tante. Memang kebetulan saya baru ada show di salah satu tempat, bukan di Jakarta, di luar Jakarta. Itu setelah selesai itu kok ada masuk ke kamar saya seorang wanita, Tante Titi, ya, aduh Tante Titi saya kagum ini ngomong ini, kok Tante Titi kok cari uang kok diagung-agungkan orang, dihormati. Lah kalau saya kok cari uang kok dihina, di ini, kadang-kadang disakiti, kadang tidak dibayar. Loh, kamu tuh kerjanya apa? Gitu kan saya. Terus dia cerita bahwa dia itu ya, nah, kenapa kok bisa gitu? Mula-mulanya dia tuh adalah seorang istri. Tetapi suaminya main dengan another woman gitu. Oh, oke. Jadi terus dia itu karena aku tuh nggak bisa apa-apa Tante Titi, saya tuh anak manja. Jadi yang dulunya itu memang Tapi tidak dia cerita semuanya semua jujur begitu itu ya, terus Tante? sampai nangis sampai ini nih akhirnya oke deh. Udah kamu apa maunya? Saya kepengen orang seperti yang sudah seperti saya itu masih bisa nggak dicintai dan mencintai seseorang. Saya diam sebentar. Kamu ngomong itu asal ngomong apa dari lubuk hati? Dari dalam hati saya sejak lama. Karena sebetulnya saya tidak mampu bekerja seperti ini. Saya selalu menangis, saya sedih. Kenapa? Oh jadi kamu sebetulnya bukan, enggak itu karena cerita itu. Udah gini deh sekarang kamu berdoa, aku berdoa. Karena apa yang kamu omongkan, bicarakan tadi, Tuhan sudah dengar. Yuk sekarang kita minta apa maumu. Aku juga menolong. Tapi waktu Tante bikin lagu Tante, dia tahu bahwa sebetulnya Tante Enggak, menceritakan aku dia. enggak pernah ngomong sama dia kalau aku bikin lagu untukmu. Oh. Enggak. Jadi dia tahu enggak kalau itu saya. Tapi mungkin kalau dia dengar gini-gini. Lagunya, ceritanya. Bukan, cerita ini mungkin, oh buat saya. Tapi until now saya belum pernah ketemu lagi setelah itu. Iya. Jadi Tante, waktu kemudian dia cerita, terus Tante kan ternyuh dengan ceritanya. Itu langsung terus kepingin bikin lagu atau gimana Tante? Belum begitu dia keluar dari kamar ya. Kan kita habis nangis, dia nangis, aku nangis ya. Yang nangis apa ambil minta. Akhirnya dia di situ, aku di sini, kita berpelukan gitu sambil nangis terus. Dia ngomong apa aku nggak dengar, aku ngomong apa tuh. Aduh itu adegan ya Allah, merinding aku kalau ingat. Itu udah akhirnya udah kamu pulang. Jangan lewat jalan itu lagi. Lewatlah jalan yang Tuhan kehendaki. Percayalah anakmu tidak akan lapar. Udah. Tidak Tuh, lama. kalau dia dengar cerita Tidak ini lama Tante ya, tidak sampai sebulan aku pulang ke Jakarta kan udah lama. Aku baru nonton sama Mus Mualim, nonton film. Dari belakang dia peluk saya. Mbak Titi aku sudah kawin. Tante Titi apa? Tante Titi aku sudah kawin. Alhamdulillah. Aku begitu sonder lihat dia lagi. Saya tahu pasti dia. Itu jadi pertemuan terakhir tuh di situ. Iya. Habis itu Selesai. Gone with the wind. Tapi ini kan lagu Tante yang sampai kapanpun saya rasa lagunya kan klasik ya. Orang pasti suka. Apalagi sekarang juga ada sinetron yang menggunakan lagu ini ya Tante ya. Ini kapanpun didengar rasanya masih enak. Tapi bicara mengenai lagunya Tante Titi kan banyak memang tuh Tante ya. Yang terus kita dengar terus juga. Tapi mengenai Papiko itu kayaknya kan terus hilang Tante gitu aja. Karena itu pekerjaan yang sangat melelahkan, uangnya sedikit. Oh gitu ya Satu, Tante. kedua, zaman sekarang ini yang mau diajak itu orangnya busy semua. Jadi kalau misalnya aku mau bikin trio ya, ini mau bercakap-cakap bertiga kan, ada dialog in tune. Aku bilang, kamu kemana? Nadia, aku sedang tadi dapat jadi lemahnya gitu. Ini yang satu datang jam 10, ini jam 12, ini nanti jam 2. Gak jadi latihan. Itu yang namanya, bukan latihan ini udah studio. Nah range-nya itu tinggal berapa kali berapa gitu.
Belum lagi nanti telat lagi, nggak datang hari ini, besok lagi. Tante, bicara mengenai sepak terjang Tante di dunia seni ini Tante ya, kalau berhitung berapa lama Tante? Tadi disebut 3 dekade, mungkin lebih kali Tante ya? Ya enggak lah, ya enggak tahu berapa. Pokoknya aku mulai bintang pelajar itu umurnya kira-kira 53 itu jadi 16-an, 15, 16 itu. Belum ketemu tahun 53. 60-an jadi ya, 53 53, sampai sekarang ini sudah 50 tahun lebih Tante. Terus juga kalau kita bicara mengenai dari mulai presidennya Bung Karno, masuk dong istana ya Tante ya, Pak Harto, Iya. sampai sekarang presidennya siapapun juga Tante masih diterima. Kok bisa Tante? Lah itu nggak tahu. Karena udah nggak ada yang tua, semua baru-baru. Jadi kadang-kadang pengen lihat yang tua kayak apa sih, unuk gitu kali. Saya sering lihat Tante di infotainment, tapi nggak ngomong tantenya, mendampingi Mbak Inul. Nah, saya mau tanya lebih Iya. jauh, apa sih Tante hubungannya dengan Mbak Inul? Apa sebegitu dekatnya? Sebelum dijawab, kita break dulu Tante, supaya semua nggak kemana-mana. Mau tahu jawaban dari Tante Titi? tuned. Ya, tetap di sini di Famous to Famous. Ya kalau Mbak Titi itu orangnya apa tuh namanya tidak ada susahnya kayaknya ya, dan selalu mengayomi adik-adiknya junior penyanyi itu, jadi selalu menasihati ini bagus ini tidak. Dan kalau Mbak Titi itu marah itu nggak lama-lama, jadi kalau dia marah sebentar juga hilang. Yang dia datang ke rumah saya, dilihat saya rumahnya kayak gitu berantakan, yang waduh anak kecil gerubuk lari sana lari sini, karena di Gang Kelinci itu rumah saya kan masuk dalam tuh gang, di rumah itu belakang ada 6 rumah 7 rumah deh, itu bukan orang lain, saudara ibu saya semua, ada yang anaknya 5, ada anaknya 4, ada yang 3, ada yang 7, bayangin aja 6 pintu. Jadi itu kayak lihat Tante Titi, itu yang nggak mungkin bisa saya lupakan. Tante Titi pernah ke Gang Kelinci sampai terjadinya satu lagu yang namanya Gang Kelinci. Itu yang saya bilang tadi, belum ada orang penyanyi yang bisa menyamai dia dari dulu sampai sekarang. Sekarang dalam usia yang sudah lebih 60 tahun pun dia masih hadir dengan kemanjaan pop seperti masa lalu, dan itu yang membuat dia terus hadir, tidak bisa, kalau mau dikatakan tidak terkalahkan, memang tidak terkalahkan oleh yang lainnya, yang lain-lain termasuk dari angkatan yang lebih muda. Tahun 70 ya, tahun berapa, Mbak Titi baru membentuk Papiko. Kita rapat, pulang rapat, itu pada numpang mobilku yang butut gitu, kecil. Itu mestinya mobil itu cuma muatnya 3 orang karena itu Morris ya, kecil waktu itu kayak roti. Itu muatnya 6 apa 7 orang gitu. Atapnya tuh terbuka. Nah pas di jalan itu mogok. Nah kita bersorak semua. Nyanyilah macam-macam lagu. Halo, 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 apa kabar? Itu terang bulan gitu kan. Bukan terang bulan, panas kan. Nah itu sampai sekarang. Ada Tuti Subarjo di atas, ada Lilis Suryani, Neneng Salmia. Banyak itu di atasnya. Sampai kita itu nggak pernah lupa deh. Ya kalau dengerin bagaimana komentarnya teman-temannya Tante tadi ya Tante ya, bisa kelihatan Tante tuh orangnya memang full of energy satu Tante. Kemudian semua yang kelihatan di depan mata bisa jadi lagu kayaknya Tante ya. Tapi terima kasih dulu dong sama Mas Sopo tadi, Remi Silado. Remi Silado, Eli Kasyam, Lili Suryani, thank you, I love you, God bless you. Seru ya kayaknya Tante ya. Ini ceritanya, tapi tadi saya lupa Tante nanyain kalau Papiko tuh apa sih Tante? Kalau Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Nah, yang kemudian bikin operet yang semuanya bernyanyi dan ada ceritanya, menyenangkan sekali. Tapi kembali sama infotainment yang gambarnya pasti ada tantenya. Pasti Anda juga sempat lihat kan? Dan di sebelah ada Mbak Inul. Terus Mbak Inul nangis terus dipeluk sama Tante. Udah dong gitu kan. Cerita dong Tante kedekatannya sama Mbak Inul. Iya, dia tuh anak yang apa ya, dia tuh fenomena, tapi akhirnya ada yang suka, ada yang tidak, ya sudah itu dunia ya. Ada hitam, ada putih ya, tetapi kadang-kadang suka
saya katakan, kamu segitu belum seberapa. Aku dulu lebih sengsara lagi, lebih dihina lagi. Karena orang-orang kadang-kadang kalau ada satu ledak-ledakan itu suka kaget gitu. Tapi nanti akhirnya mereka akan tahu bahwa memang ledakan itu memang ada dan diadakan oleh dari yang di atas. Jadi sekarang kamu mesti sabar, ya sabar dan terima aja dulu. Itu pakai buat pelajaran ya, supaya kamu nanti jangan sombong. Tahu-tahu terus semua orang menyanjung, nggak ada yang ini nyubit, nggak ada yang itu kan nggak enak. Nanti nariknya susah ya Tante ya ke bawah ya. Tapi Tante sama Inul itu karena memang punya kedekatan, karena Tante juga asalnya dari desa, begitu Tante? Dulu perjuangannya kan dari desa sampai Betul. istana itu kan panjang Tante. Saya juga simpati sekali sama dia. Dan kebetulan itu anak-anak cucu-cucu saya semua keluarga saya suka. Dan cucu saya itu yang sudah mahasiswa, bukan cucu yang upil-upil. Itu pernah waktu dia datang pertama, ayo Eyang, aku mesti ke sana. Ayo Eyang, ayo. Aku tuh pun lari-lari bareng-bareng sama dia, kepengen ketemu sama yang namanya Inul. Iya, karena waktu itu memang bukan main, itu sesuatu yang ledakan Fenomenal ya Tante ya. Pokoknya orang nonton, wah, itu dia bikin gembira orang yang bukan main. Tapi kalau Tante sendiri perjuangan dari desa sampai istana gimana ceritanya Tante? Ya kalau saya memang kebetulan saya memang dari desa, ikut Bintang Radio, akhirnya nyanyi di RRI, terus Bung Karno waktu itu mendengar bahwa ada penyanyi yang ini. Iya, aku juga dengar di radio. Coba bawa sini gitu. Jadi aku dibawalah ke dari RRI, dibawa aku ke istana. Oh, iki toh sing jenenge Titiek Puspa gitu. Ini toh yang namanya Titiek Puspa. Saya saiki nyanyi. Nah, bahasa Jawa kan. Nah, sekarang coba nyanyi. Udah, wes saiki kowe nyanyi nang kene terus ya, Titik nyanyi sini terus gitu. Tapi Tante betul Tante ya, bahwa sebenarnya Tante jadi penyanyi itu nggak disukai sama orang tua. Tadinya papa saya against sekali, bapak saya ya. Kenapa Tante Lu kemudian zaman nggak dulu boleh? tuh kalau ada seseorang jadi seniman, itu seniman itu sama dengan jelek, rendah, kotor, gitu. Jadi dianggapnya rendah. Kalau tolong deh kotornya hilangin ya, dianggapnya rendah. Begitu. Tapi kemudian berubah itu karena apa Tante? Nah, kemudian berubah bahwa saya bisa memperlihatkan kepada bapak saya bahwa saya bukan yang seperti bapak kira atau orang-orang kira. Akhirnya beliau itu menyayangi saya habis. Tante bicara mengenai lagunya Tante nih Tante. Sebegitu banyak lagu yang Tante ciptakan. Kalau buat saya yang nggak akan pernah saya lupa itu zaman saya masih kecil, saya nyanyi Bang Bingbung ya Tante ya. Benar, iya. Tapi kalau buat Tante sendiri dari segitu banyak lagu yang paling spesial buat Tante yang mana Tante? Spesial yang mana ya, saya tuh ya seperti lagu Bing itu tuh saya spesialnya apa, karena biasanya kalau bikin lagu tuh kan direngeng-rengengi dulu. Na gitu kan. Kalau ini nggak begitu itu surya berapi sinarnya dan tiba-tiba. Aduh. Sambil sedih ya Tante ya. Jadi itu yang paling kerasa Tante. Iya, ya? paling kerasa. Jadi begitu itu tuh keluarnya tuh lagu sama kata-kata kutuk jadi. Sama satu lagi. Apa tuh Tante? Lagu yang cepat juga, yaitu yang saya bikin buat Bapak kami Soeharto. Itu seberapa jam. Itu memang kalau udah lagi datang gitu Tante pengen iya, bikin iya, langsung Tante. iya. Nah, kalau seperti bikin lagu cinta itu saya bikin 3 lagu. Itu aku diam dulu ya, jangan diganggu ya, aku mau minta 1 jam di kamar, jangan diganggu. Dapat 3. Ya, tapi aku seneng yang itu. Yang 2 udah nggak ngerti di mana hilang. Saya tuh paling jelek untuk itu. Dokumentasi itu paling. Tante kalau lagu yang terakhir diciptakan yang mana Tante? Ada nggak yang baru-baru? Ada, saya bikin ini Bundaku Ibuku. Bundaku Ibuku. Terus satu lagi Tante, kan dari tadi kita lihat bahwa gimana Tante awalnya mula-mula kalau lihat apa jadi lagu. Terus datang ke tempatnya Tante Lilis jadi lagu ya, Gang Kelinci. Sekarang kan Tante nggak terlalu bagus Tante, banyak bencana. Terus jadi kepengen bikin lagu juga nggak Tante? Kan kadang-kadang kalau terenyuh terus jadi bikin lagu. Nggak tahu yang itu saya kok malah tidak ya, karena terlalu nggak tahu, ini tidak bisa keluar belakangan ini malahan. Cuman
asal nonton nangis. Tapi kenapa nggak bisa keluarnya saya sendiri nggak ngerti. Iya. Memang itu kan nggak bisa dipanggil begitu aja Tante ya. Tapi lebih jauh nanti kita juga punya surprise loh buat Tante dan buat Anda juga. Karena itu jangan kemana-mana, tapi sini di Famous to Famous. Ya pemirsa, kembali lagi di Famous to Famous dengan famous person kita Titik Puspa. Tante Titik, Yes. saya mau tanya Tante, dalam perjalanan karir yang sebegitu panjang, kan katanya sempat jatuh yang sampai jatuh tuh betul-betul Tante, terpuruk gitu Tante. Oh, itu mengenai ya apa ya kemauan masyarakat ya pokoknya alam waktu itu tuh menginginkan saya bersendiri pada tahun 64-an kalau salah. Sempat waktu tahun 60-an ya kehilangan ibu ya Tante ya, kehilangan mama katanya Tante. Tapi memang jadi itu juga ya Tante ya, jadi lagu juga Tante ya. Ya ada ya. Boleh dong Tante cerita itu gimana Tante? Katanya tuh itu momen yang berat sekali buat Tante juga. Ya, kebetulan waktu itu kan saya sedang dipurukkan oleh masyarakat ya, bahwa saya dibilang simpenannya orang gitu, aduh dia kan gitu ya, dijelek-jelekin abis, ibuku meninggal. Double jadi Dia Tante ya. double triple terus makanya sampai saya tuh aduh udah sedih aja sedihnya tuh bukan apa aduh kok Tuhan kok ngasihnya banyak amat gitu, tapi ya sudah sampai akhirnya. Tapi ya dasar seniman ya jadi lagi lagu gitu ya Tante ya. Itu kemudian akhirnya menciptakan lagu Mama itu Tante. Mama, iya Mama. Dan Mama itu, agung namamu oh Mama. nah, boleh diterusin Tante sedikit lagi, kita boleh? Dia tidak ngerti lagunya, dia baru lahir baru tadi kemarin. Tante, dari sekian banyak kan yang tadi kan berhubungan sama Mama, berhubungan sama Gang Kelinci, berhubungan sama Bing Slamet, terus berhubungan kupu-kupu malam. Kalau yang diciptakan sendiri atas dasar order gitu ada Tante? Ya ada. Ya Kalau banyak. yang order gitu Tante mesti lebih lama tidak Tante? Ya cuman gini misalnya tahu-tahu Edi Silitonga datang, Tante Titi aku besok mau rekaman gitu besok gitu ya. Oh kamu pacaran, iya aku pacaran Tante Titi. Wah pokoknya sekarang Memang aku sama Mas Edi itu deket Tante? Edi siapa? Sama Mas Edi Silitonga itu deket? Edi Silitonga? Iya. Oh iya dia kalau kan sering dulu dia datang gitu. Tapi suka nyusahin gak sih Tante Mas Edi tuh? Kepada saya enggak, kalau nyusahin tak ketok. Oh gitu ya Tante ya. Jadi tuh nama yang kita udah Soalnya sebutkan dia banyak kan ya. manggil aku kan tante, jadi aku anggap dia anak-anak aja udah. Jadi nggak pernah ngerepotin ya kalau Mas Enggak, Edi ya. iya. Nah Tante kedengeran suaranya. Gila lo. Aduh. Kita berdua demikian kau ucapkan janji menangis kita berdua tertawa bersama tapi kini apa terjadi segalanya kau tak peduli lagi dan yang lebih menghancurkan kau bercumbu di depanku. Itu aja. Aduh sini Mas Edi, duduk kasih, sini Mas apa Edi. kabar? Baik kan. Ya Silakan Allah, Mas Edi, di tahu-tahu tengah sini Edi Mas sih Edi. dong, Iya, Aduh. makanya udah tak pancing-pancing. Kalau Mas Edi itu nyusahin apa enggak sih Tante Titi? Oh enggak nyusahin. Kalau sama aku enggak nyusahin, kalau sama orang lain nyusahin katanya Mas Edi. Kenapa kamu kesini ngapain? Dengar-dengar soalnya dengar-dengar Tante Titi mau ada acara di sini ya. Ada yang kasih tahu. Thank you. Coba. Ini langganan dulu kalau lagu. Nanti dia baru keluar dari saya udah
Udah aku jadi deh. Ting ting dang dang berjuta rasanya dipandang dibelai amboy. Jadi kalau Mas Edi bagian order nih ke Tante, Iya, Tante bikinin ini dong Tante gitu Mas Edi. Ya, enggak, kalau saya sudah misalnya datang ke situ, ke Jalan Sukabumi, terus langsung, udah, wes mulai. Gitu aja. Kenapa ini saya pikir, baru saya tahu dari Om Mus Mualim bahwa Edi Silitonga itu, kalau sudah lihat Edi Silitonga, Titik Puspa itu bikin lagu gampang saja katanya. Jadi apa, kuat, inspirasi kuat kalau melihat Edi Silitonga katanya. Singeli kuwi. Begitu ya Tante, begitu Tante. Ya pokoknya kalau ada seseorang yang dia kan butuhkan, so besok rekaman Tante, ya udah gitu misalnya. Udah tahu, udah langsung gitu. Dulu tuh begitu loh saya bikin lagu tuh, pencerit kayak dia aja. Cepat sekali. Jadi kita cuman Tante, ya wis gitu aja. Ngerti gitu. Udah ngerti. Jadi kalau order lagu tuh nggak begini, Tante mau lagu cinta dong Tante, nggak gitu. Enggak pakai. Suka-sukanya Tante. Seperti satu contoh lagu ini. Hitam atas putih, ini maksudnya apa sih? Saya bilang. Kan saya datang itu. Terus itu Om Mus ketawa aja. Ya wis mulai. Tante Titi ngomong gitu. Ini apa sih? Orang saya mau minta lagu kamu. Rumahnya hitam atas putih itu Tante Titi lihat saya dengan teman saya ada. Pacarnya putih. Putih sekali. Nah, ini hitam. Saya hitam. Ini udah ratu putih sekarang, dulu hitam sekali. Dulu rupanya ketemunya lihat saya berdua itu, Tante Titi juga nonton di Jakarta Teater waktu itu lagi top-topnya itu. Jadi lihat rupanya, jadi beberapa hari kemudian saya datang, rupanya itu hitam di. rupanya itu lagu udah jadi gitu loh. Hebat ya, semua yang dilihat sama Tante Iya. bisa jadi lagu ya Jadi pasti ya. lagu. Aduh Mas Edi cerita dong, apa sih yang paling keinget mengenai Tante itu? Selain oke ciptaannya hebat sekali, terus ngelihat apa langsung jadi lagu itu kan hebat. Tapi ada satu pastikan yang kita kalau ada satu orang, apa yang tiba-tiba kalau kita lihat atau kita cium atau kita apa, keingetnya Tante Titi. Tapi sebelum dijawab kita break dulu ya, supaya yang nonton kita nungguin kira-kira jawabannya apa ya. Jangan Baunya kalau belum kemana-mana, mandi. tetap di Famous to Famous. Ya pemirsa, kembali di Famous to Famous pesan kita Tante Titi, tapi sekarang udah nggak sendirian, ada Mas Edi Silitonga. Iya. Iya Mas Edi, pertanyaan saya tadi apa gitu yang paling ngingetin Mas Edi terhadap Tante Titi? Yang saya tahu ya Tante Titi ini ya di samping itu tadi itu memang keahliannya itu bikin lagu ya, nyanyi. Dari kecil saya itu sudah kapan saya bisa ketemu sama Titik Puspa waktu di kampung. Oh udah sempat mikir begitu ya? Wih, udah. Terus sesudah itu Tante Titi orangnya itu yang tidak pelit memuji orang yang memang betul-betul pantas dipuji. Gitu. Berarti Mas Edi sering dipuji juga dong. Loh, tunggu dulu. Tapi Tante Titi lah seseorang yang apa namanya itu berani mengatakan kau salah, kau begini gitu loh. Jadi mungkin bagi sebagian orang tidak suka ya, tapi kalau saya suka itu, karena saya orang Batak ya. Jadi saya suka yang langsung gitu itu. Jadi bagi saya Tante Titi itu komplit. Ya pemarahnya, ya lawaknya itu lucunya, ya nasihatnya, ya apa pengalaman apa namanya? Nanti dulu Mas Edi aku potong. Aku kalau yang lain semua dicerita lucunya, semua kita pernah nyobain. Kalau pemarahnya apa marah? Saya udah pernah ngerasain. Sampai begitu. Yang mana coba? Pernah dulu. Tante Titi lupa. Ngomong apa aku? Waktu kita di ini, waktu di convention hall, waktu itu masih convention hall, waktu itu ada apa namanya itu pop singer itu. Saya datang ini iseng-iseng tahun 77 atau 78 gitu. Saya iseng-iseng sama Rita Nasution, saya bilang Rita bilang, Bang kita ke sana yuk Bang. Ayo. Pergi kita ke sana 12:30, saya ingat betul itu. Jadi di lobby ini kawan-kawan banyak gitu tuh. Saya masuk mungkin Tante Titi lagi marah sama siapa gitu. Mungkin lagi stres. Ya itu general repetisi waktu itu yang mungkin namanya sebagai panitia ya Tante Titi dan juga sebagai apa namanya pengayom lah di situ di penyanyi-penyanyi gitu. Mungkin ada sesuatu apa mungkin. Terus saya dimarah-marahin. Heidi. Iya Tante. Kamu bilang apa? Loh, bilang apa saya bilang apa Tante? Iya, kamu sini dulu. Orang-orang kawan-kawan itu kan pencipta lagu, penyanyi. Kenapa itu? Gak tahu, aku juga gak tahu kenapa. Sini kamu bilang apa? Bilang apa Tante, orang saya baru datang Marita sama ini. Ya, kamu bilang begini katanya. Loh, ngomong itu apa saya bilang. Terus yang ngomong siapa? Tante. Si itu disebut satu nama. Oh, saya bilang ini apa namanya panggangannya terlalu keras ini istilahnya membakar-bakar itu loh Tante. Oh ya udah tahu gitu. Ya sudahlah saya pikir, ayo kita pulang.
Sampai Saya nggak nggak tahu tahu, loh Mbak. tante dari Saya- tahun berapa itu loh sampai inget sampai itu, sekarang. itu yang saya Oh, iya. ingat, itu yang saya ingat. Saya pikir, Tapi oh iya. komplit ya, Tante, Komplit ya. sudah, pemarahnya di situ, lucunya di situ ya, apa namanya itu, yang mendidiknya di situ. Ya makannya di situ. Ya makanya Tante, Tempat Tante, saya itu restoran gratis rumahku tuh. enak ya. Mas Edi kan lagu yang dibuatin Tante buat Mas Edi banyak. Banyak Bukan sering disuruh datang terus wes Tunggu mulai dulu. gitu Tapi toh. sorry ya, dulunya marahin ya. enggak ya itu tadi, kalau enggak ya enggak komplit dong. Itu Kalau dia dari yang kampung juga saya bikin- kepingin kapan ketemu gitu loh. Itu yang nggak akan lupa sampai Nggak akan. kapanpun. Aduh, kasihan. Tante. Kalau lagunya Tante yang dibuatin sama Tante buat Mas Edi yang kena banget Mas, itu yang mana Mas? Ah, semua ya. Semua Tapi kan ada dong yang favorit banget gitu. Favorit saya ya, ini tergantung kepada ini namanya orang, permintaan orang. Yang paling sering itu jatuh cinta, Romo Ono Maling. Tapi saya paling Ini suka itu Romo Maling Ono tuh Maling itu. lucu ya. Nah, itu yang paling berkesan sama Itu saya gitu loh. orang Batak nyanyi Jawa. Kayaknya iya, kayaknya kalau nyanyi sedikit boleh kayaknya ya. Oh. Coba nyanyi Romo. Romo ono maling. Tulung ono putramu sing kemalingan. Momo Romo ono maling. Nek aku edan apa Romo ra kelangan. Gitu lagunya. Loh, Tante kok bisa kemudian itu lagu Jawa dikasih orang Batak tuh gimana? Tante tuh Nggak tahu dia, Dia begitulah. dia gitu. dia pokoknya dia minta lagu aku punyanya itu ya nyanyi. Terus dilatih juga ngomongnya musik Enggak, mualing gitu. enggak, mesti cuma dilatih juga. nanti dikasih itu ya, dikasetin gitu. Aku kalau ngasih di kaset, Kaset. karena aku nggak bisa nulis. Dan komplit dengan si ditulis kalian itu saya. Nggak bisa nulis notnya. Jadi Oh, aku begitu, nyanyiin Tante. sama kata-katanya tak tulis lagi kalau Memang kurang. dulu memang tidak pernah belajar atau gimana Tante? Tidak pernah dan memang goblok. Coba belajar aja kayak gini gimana kalau Enggak, belajar? Bukan, Gimana ya tahu kalau belajar? orang mestinya kalau tahu nggak bisa mbok belajar. Ya, karena memang saya goblok jadi ya udah segitu-gitunya aja. Cuma nilai yang lucu Mus Mualim tuh yang marah. Kesel saya. Aku bikin lagu begitu memakai peraturan ini kalah sama si hitam kawan saya. Jadi dia tuh tadinya tuh bikin lagu loh. Tapi karena saya bikin terus malah punya sing Terus yang meledak punya kacangan Tante yang itu terus. dia kesel dia nggak bikin lagi. Dulu tuh dia ada lagu ini manis nian, lincah nian, lengan melenggang dan tawa. Itu lagunya Jessie. Terus ada lagi lagu apa. Begitu aku bikin lagu gitu, dia punyanya nggak diminta direkam, dia kesel. Udah, aku nggak mau bikin lagu. Wah, apa orang Indonesia itu kampungan gitu. Lagu yang kacangan malah laku yang lagunya dia. Memang kan lagunya dia juga bagus. Kemanakah akan ku cari kekasih hati? Di manakah gerangan kini kau berada? Telah lama di kau tiada kunjung datang. Kan bagus. Aku yang ngelakukan. Oh si hitam. Tante segitu banyak lagu masih hafal semua Tante. Ya enggak terlalu. Tapi pernah terus menolak gitu Tante, datang satu orang minta lagu terus apa enggak suaranya ya enggak cocok gitu pernah Tante? Nggak tega kayaknya. Jadi apapun ceritanya tetap aja Tante ya dikasih juga ya Tante Tapi ya. mungkin waktu itu ya karena kualitas penyanyi itu memang bagus-bagus ya Tante ya. Istilahnya sebuah lagu ciptaan Titik Puspa yang memang sulit ya untuk dinyanyikan ya. Itu dinyanyikan banyak penyanyi dulunya gitu loh. Dinyanyikan banyak penyanyi. Jadi Ya, kena kebanyakan- aja gitu. Kebanyakan lagu-lagu saya itu untuk ini kalau baru ada lomba ya, kalau ada ini. Nah, baru dinyanyikan. Jadi lagu Jadi wajibnya memang ini kalau misalnya. Masih dibilang berhubung memang kualitasnya bagus, lagunya Mbak Titi yang kayak Yang apapun kayak apapun susahnya bisa dinyanyikan. bisa dinyanyikan. Ya, enggak lah, Jangan-jangan semua sekelasnya Mas Edi ya enggak loh Mas Edi. Yang pasti kita mau tahu lagi lebih jauh mengenai kedepannya ini Tante Titi mau ngapain aja. Karena itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di sini, tetap di Famous to Famous. Ya
Ya pemirsa, Kamu kembali ya dalam Famous to Famous, masih bersama famous person kita Tante Titi Puspa, dan sekarang juga sama Mas Edi Silitonga. Tante, ini pertanyaan semua orang. Kedepannya Tante, obsesinya apa yang belum kesampaian? Terus kemudian sebelum berumur 70 tahun ada nggak target yang mesti dicapai? Target apa ya? Saya tuh cuman kepengen yaitu target itu kalau mungkin ya kepastian bahwa saya dari dulu tuh mungkin orang sudah bosan dengar saya pengen ada sekolah seni budaya. Karena dengan sekolah seni budaya bangsa kita tuh akan makin timbul ya, dan saya tahu karena talenta bangsa Indonesia untuk kesenian itu Besar mau seni sekali, tari, Tante. nyanyi, apa itu menggambar atau itu acting atau itu apapun seni apa dan sebagainya itu kaya sekali. Nah, kalau itu disekolahkan, mereka itu tidak perlu harus semua tuh sekolah ke fakultas sampai umplek-umplek kan habis fakultas jadi apa itu jadi supir taksi, habis dari apa tuh SH apa supir SH taksi, jadi tambal ban. tambal ban. Nah, Iya, karena- tapi kalau ini punya koridor yang pasti, Iya. yang pasti bisa menghidupi keluarga. Iya. Ya, dan ini bisa menaikkan yang namanya martabat bangsa. Betul. Itu sudah saya lakukan sering dengan itu tadi Eli Kasim ke luar negeri dengan membawa apa musik etnis dengan tari-tarian asli Indonesia apa barat sampai ke timur. Nggak kalah lah. Itu dengan- orang semua sampai bengong, loh Indonesia indahnya seperti ini toh. Loh kok yang saya tahu kok Indonesia tuh teroris teroris. Iya. terus tukang ini demo, tukang ini kok nggak taunya ini kok ada yang indah. Iya, kita doain sama-sama Tante ya, mudah-mudahan sekolahnya cepat terlaksana sebelum Mudah-mudahan. ketemu umur 70 tahun. Iya. Ya nggak Tante ya? Semoga. Tapi Tante, kita kayaknya mesti minta lagi Tante nyanyi, boleh Tante ya? Yo, Sama nyanyi. Mas Yo, Edi. Allah. Ya, namanya penyanyi minta nyanyi ya ya seneng. boleh ya. Udah gitu, udah malam jangan yang sedih-sedih ya. Jangan lah. Ayo. Marilah, mari. Coba. Marilah kemari, hey, 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 hey kawan. Akulah di sini, hey, 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 hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran. Tapi awas jangan pergi berduaan, nenek bilang itu berbahaya. Hey.